Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita mata kuliah Kolokvium Biblicum, dan pelajaran kelima ini kita berbicara tentang otoritas kitab suci. Otoritas kitab suci, luasnya otoritas Alkitab atau kitab suci menentukan tingkat kendali yang dimilikinya atas kehidupan kita. Penghilaman kesatuan dan infalibilitas kitab suci menyiratkan bahwa kitab suci memiliki otoritas mutlak. Karena kitab suci adalah firman Tuhan atau Tuhan yang berbicara, maka kesimpulan yang perlu diambil adalah bahwa kitab suci mengandung otoritas Tuhan. Oleh karena itu, otoritas kitab suci identik dengan otoritas Tuhan. Alkitab sendiri terkadang menyebut Tuhan dan kitab suci seolah-olah keduanya dapat dipertukarkan, seperti yang ditulis oleh Warfield. Allah dan kitab suci disatukan sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa dalam hal keterus-terangan otoritas tidak ada perbedaan yang dibuat di antara keduanya. Tuhan telah berfirman kepada Abram, tinggalkan negerimu, bangsamu, dan nenek moyang ayahmu, rumah tanggamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan semua bangsa di muka bumi akan diberkati melaluimu. Kejadian 12 ayat 1-3. Kitab suci telah mengetahui sebelumnya bahwa Allah akan membenarkan bangsa-bangsa lain karena iman dan memberitakan Injil terlebih dahulu kepada Abraham. Segala bangsa akan diberkati melalui kamu. Galatia 3 ayat 8. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bangunlah pagi-pagi sekali, hadapilah Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka menyembah aku, tetapi aku telah membangkitkan kamu untuk tujuan ini, supaya aku dapat menunjukkan kepadamu kuasaku dan agar namaku diberitakan di seluruh bumi. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai ayat 16. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, aku membangkitkan kamu untuk tujuan ini, agar aku dapat memperlihatkan kuasaku di dalam kamu, dan agar namaku diberitakan di seluruh bumi. Roma 9 ayat 17. Sedangkan bagian Kejadian mengatakan bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada Abraham. Sedangkan Galatia mengatakan kitab suci telah meramalkan. Kitab suci mengumumkan. Bagian dari Keluaran menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberitahu Musa apa yang harus dikatakan kepada Firaun. Namun Roma mengatakan kitab suci berkata kepada Firaun, jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita juga akan menganggap dan percaya Tuhan dan kitab suci seolah-olah keduanya identik. Kita akan mempersonifikasikan Alkitab sebagai yang dilakukan Alkitab terhadap dirinya sendiri. Siapapun yang tidak pernah melakukan hal ini mungkin tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Tuhan memiliki otoritas absolut, Alkitab juga memiliki otoritas absolut. Karena tidak ada perbedaan antara perkataan Tuhan dan perkataan Alkitab, maka tidak ada perbedaan antara menaati Tuhan dan menaati Alkitab. Percaya dan menaati Alkitab berarti percaya dan menaati Tuhan.
Tidak percaya tidak menaati Alkitab berarti tidak percaya dan tidak menaati Tuhan. Alkitab lebih dari sekadar alat yang melaluinya Allah berbicara kepada kita. Sebaliknya, kata-kata dalam Alkitab adalah kata-kata yang Tuhan ucapkan. Tidak ada perbedaan. Alkitab dan suara Allah dan otoritas kitab suci bersifat total. Salam dan doa. John Virgil.